Alhamdulillah, besok udah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, baju baru nih. Yes, baju baru. Kalian ini ya, apa-apa baju baru yang dipikirin. Puasa dulu, fullin, jangan bolong-bolong. Yalah Pak, nggak kuat aku Pak. Iya pak, aku juga nggak bisa nahan lapar. Masa kalian gitu aja nggak kuat sih? Kalah sama tetangga sebelah no, anak kecilnya aja kuat sampai maghrib. Yalah Pak. Gini deh, besok ini kan hari pertama puasa. Kalau kalian bisa full sampai maghrib puasanya, Bapak kasih 5.000. Lumayan. Berdua tapi. Ya, Kagak bercanda. Buat dua-duanya 5.000. Nah, buat hari kedua, kalau kalian full lagi sampai maghrib, Bapak kasih 5.300. Buat hari ketiganya juga, Bapak kasih 5.600. Jadi intinya setiap hari naik 300 dah. ya elah Pak, 300 doang. Mau nih 300, beli gorengan juga dapat sepotek doang. Tahu paling resep sana doang Pak. Ah, Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk minggu ini kita adalah persiapan untuk ujian sekolah ya. Adapun materi pembelajaran kita untuk matematika, kita akan mengulang materi tentang bilangan bulat dan himpunan ya. Jadi ini adalah agenda kita untuk hari ini. Baik anak-anak, kita masuk langsung untuk pembahasan tentang bilangan bulat yang pertama ya. Kita ambil langsung contoh untuk bilangan bulat materinya ya. Yaitu pada suatu ujian ini ya, penerimaan siswa baru, terdapat 40 soal yang diberikan. Jadi setiap soal yang dijawab benar itu mendapat nilai 5, dan jika jawabannya belum benar atau salah, dia akan mendapat nilai min 3, dan jika siswa itu tidak menjawab alias kosong, di sini ada nilainya minus 1. Dan seseorang yang bernama Amel itu dia mendapat menjawab 36 soal dengan 3 jawabannya belum benar atau salah. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari si Amel. Jadi ini bilangan bulat yang tidak ada pakai rumus ya tentunya. Jadi kamu hanya memakai perhitungan, ya itu namanya tambah atau kali atau kurang ya. Jadi kita lihat untuk pembahasannya atau solusi dari permasalahan dari bilangan bulat yang pertama ya. Yaitu karena di sini benar dikali 5, salah dikali min 3, kosong dikali min 1. Jadi ini kita harus tahu dulu ya aturan main dari permasalahan yang pertama ya. Jadi soalnya itu dikatakan ada 40 ya. Soal ada 40. Ini ada 40. Si Amel dia menjawab 36 soal ya. Kalau 36 soal dia jawab dengan 3 jawaban belum benar, berarti salah. Berarti tinggal kita kalikan, salah dikali min 3 berarti min 9. Lalu benarnya berapa? Adalah 33 ya, karena 36 dikurang 3 yang salah. Berarti 33 yang benar itu 3 kali 5. Dapatnya di sini adalah 165. Lanjut, yang kosong karena dia jawab 36, tentu dari 40 sisa soalnya adalah yang kosong 4. Ya. Jadi karena total seluruh soal adalah 40. Kosong dikali min 1 berarti kita kali min 1. Jawabannya negatif 4. Ya. Ini saya perbaiki dulu. Jawabannya negatif 4. Baik. Jadi di sini kita tambahkan total seluruh nilainya, di mana di sini adalah min 9 ditambah 165 ditambah min 4, berarti dapatnya adalah 152 ya. Oke, kita lihat lagi.
Jadi permasalahannya ya di sini 0 dikali min 1 berarti kosongnya 4. Kita lanjut, kita tambahkan, lalu didapatlah hasil untuk nilai si Amel adalah 152 ya. Ini jawabannya untuk permasalahan pertama tentang bilangan bulat. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Kita lanjut yang kedua untuk masalah bilangan bulat, masih tentang bilangan bulat ya, yang berhubungan dengan ujian sekolah kita hari Senin tanggal 5 April ya. Jadi begini, pada ujian matematika tetap di sini dibilangnya skor total ditentukan dengan aturan 4 untuk jawaban benar, min 2 untuk jawaban salah, dan min 1 tidak menjawab alias kosong. Dari 50 soal, seorang anak berhasil menjawab 40 soal. Ya, 40 soal. Dia menjawab 40 soal dan memperoleh nilai 126. Pertanyaannya, berapa banyak soal yang dijawab benar? Ya. Jadi dari 40 soal ini kita nggak tahu nih berapa benar, berapa salah. Kalau kosong udah pasti kita tahu, tinggal kita kurangkan ya, 50 dikurang 40 ya. Baik, kita cari solusinya. Ingat, benar dikali 4, salah dikali min 2, dan kosong dikali min 1. Soal ada 50, ini 50. Kita hitung, benarnya, kosongin dulu kita hitung ya, karena kita tahu kosong, 10. Kosong dikali min 1, berarti min 10. Benar, kita anggap dia huruf B, kita nggak tahu berapa banyak. Benar, katanya dikali 4, berarti 4B. Sementara untuk salah, kita bilang S, kita nggak tahu berapa salah dari 40 soal ya. Kita kali min 2, min 2S. Lalu ini kita tambahkan, dapatlah nilainya 126 ya. Kita lanjut, ketika kita tambahkan min 10 tambah 4B tambah min 2S itu sama dengan 126. Min 10 kita pindahkan sebelah kanan, kita akan dapat sebuah persamaan ya. Ini 136. Sama-sama kita bagi 2, dapatlah 2B kurang S sama dengan 68. Ini persamaan pertama. Lalu, persamaan kedua, kita lihat bahwa ketika kosong, artinya yang tidak dijawab, kita tambahkan dengan soal yang benar, tambahkan dengan soal yang salah, itu adalah 50 soal ya. Kosongnya tadi 10 ya, sini ada 50 soal ya. Kosongnya ada 10, benarnya kita buat B, salahnya S, totalnya 50. Di sini kita dapat persamaan kedua, yaitu benar tambah salah dalam 40 soal. Dari sini kedua persamaan kita eliminasi ya, pelajaran kelas 8. Kita susun, kita tambahkan ya. Kita tambahkan supaya hilanglah S di sini. Dapatlah kalau kita tambahkan 3B ya, tambah 3B. Ini ditambahkan 108. Jadi dapatlah berapa B-nya alias berapa soal yang benar dijawab, tinggal kita bagi 3 ya, dari 108. Dapatnya 36. Inilah jawaban yang benar yang dijawab oleh seseorang tersebut, yaitu 36 soal dari 40. Berarti salahnya adalah 4 soal. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, kita masuk untuk selanjutnya, yaitu materi tentang bab kedua himpunan ya. Jadi permasalahan yang ada pada himpunan. Jadi begini, kita ambil langsung contohnya. Pada acara kerja bakti, gotong royong ya, biasa kerja bakti namanya gotong royong, kebersihan kelas dan lingkungan. Ada 18 anak bertugas membawa sapu. Ya, kita catat di sini. 20 anak membawa kain lap dan 5 anak membawa peralatan lain ya, selain sapu dan kain lap. Jika banyak siswa atau siswi dalam kelas tersebut 34, pertanyaannya adalah hitunglah
banyak siswa-siswi yang membawa sapu dan kain lap. Artinya yang membawa dua buah benda ini, dua buah alat ini ya. Baik, kita cari solusinya. Kita misalkan yang membawa sapu itu adalah huruf A dengan 18 anak. Yang membawa kain lap kita misalkan dengan huruf B dengan 24 anak. Dan yang tidak membawa sapu dan kain lap tidak kita singkat dengan T, huruf T sama dengan 5. Dan yang terakhir untuk total jumlah anak yaitu adalah 34 ya, total seluruh jumlah anak. Jadi di sini ada sebuah rumus untuk himpunan ini yang sudah sangat terkenal di dunia ya, diciptakan oleh seorang guru Dharma Yuda, teman Sir tentunya. Ya, mungkin sudah kamu kenal. Nanti rumusnya kita tampilkan. Dan yang terakhir bahwa jika dia membawa kedua benda tersebut, dua benda, sapu dan kain lap, itu kita bilang adalah sebagai I. Ini dalam himpunan disingkat dengan irisan, ya. Kedua-duanya, yang membawa kedua-duanya. Jadi di sini ada A, ada B, ada T, ada S, ada I. Ingat ya, ini benda pertama A, benda kedua B, tidak membawa kedua-duanya T, karena singkat T. Totalnya S, S itu singkatan dari sum, jumlah. Yang membawa kedua-duanya irisan, ya, I. Jadi rumusnya itu kita buat dalam bentuk S sama dengan A tambah B kurang I ditambah T. Ini lebih gampang diingat ya, kalau dibaca jadi Sa'abid. Nah, ya. Jadi S sama dengan A tambah B dikurang I irisan ya, selalu tandanya kurang tambah T. Ya, disingkat sabit. S-nya sudah ada 34, kita tuliskan. A-nya 18, B-nya 24, I-nya tidak tahu kita berapa, kita misalkan X, dan T-nya yang tidak kedua-duanya membawa adalah 5 orang. Kita totalkan, kita cari nilai X-nya berapa, yaitu 47 dikurang 34. Ya. Dapatlah nilai X 13. 13 ini, ingat ya, X itu adalah sebagai I, adalah yang membawa kedua-duanya, membawa kain lap dan sapu. Ya, jadi totalnya ada 13 anak lah yang membawa sapu dan kain lap. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, yang terakhir untuk pembahasan kita tentang himpunan, ya, permasalahan yang ada yaitu seperti contoh berikut. Dalam kelas 9B ya, terdapat 19 peserta didik yang ikut lomba membaca puisi. 17 ikut lomba sains. 13 tidak ikut membaca puisi dan sains ya, ikut lomba. Tidak ikut maksudnya ya. Jika jumlah seluruh peserta didik di kelas 9B ada 45 anak, pertanyaannya, berapakah jumlah peserta didik yang hanya mau ikut lomba sains? Ingat, tanda garis bawah di sini, hanya. Jadi hanya ikut lomba sains, ya. Jadi bukan seperti ini jawabannya adalah 17, Sir, bukan. Ini 17 ini beda lagi ya. Jadi ini sudah tergabung ke dalam peserta yang ikut lomba puisi juga. Lalu bagaimana kita mencari solusinya? Baik, kita perhatikan. Pertama, ingat pemisalan kita yang ikut lomba puisi sebagai A, 19 anak. Yang ikut lomba sains 17 sebagai B. Ya. Ingat. Yang kedua, tidak ikut lomba puisi ataupun sains ada 13 anak ini. Ya. Kita singkat dengan T. S-nya tadi ada ya, S45. S itu adalah untuk total jumlah anak. Dan yang terakhir kita cari adalah I. I itu tadi apa? I itu adalah berapa anak yang ikut kedua-duanya, ya. Ikut puisi dan ikut sains. I di sini tidak ada ya. Berarti harus kita cari dulu berapa nilai dari I.
yang ikut puisi dan sains. Jadi, kita akan tetap menggunakan rumus untuk himpunan yang untuk soal pertama ya, yaitu ada S, ada A, ada B, ada I, ada T ya. Kita singkat dengan SADIT ya. Kita tinggal masukkan nilainya. S-nya berapa? Totalnya 45, A-nya 19, B-nya 17, I-nya kita nggak tahu. Itu kita cari dulu ya. Jadi ini rumus yang sering dipakai ya untuk persoalan himpunan seperti ini ya. I-nya nggak tahu berapa, yang suka kedua-duanya kita bilang aja lah X, dan T-nya yang tidak suka di sini sudah kita tuliskan 13. Kita hitung, kita cari nilai X-nya, kita jumlahkan, kita kurang 45. Jadi X adalah 49 dikurang 45. Dapatlah X4. 4 ini adalah anak yang ikut lomba sains dan puisi ya, 4 orang anak. Apakah ini sudah menjawab? Belum. Pertanyaannya yang hanya ikut lomba sains. Jadi kalau untuk menjawab hanya ikut lomba sains, jadi kita tinggal tuliskan berapa nilai sains B, yaitu B, kita kurangkan dengan irisannya, yaitu 4 anak di sini. Itulah yang hanya ikut lomba sains. Berarti B-nya 17, kita kurang dengan 4. Jadi yang hanya ikut lomba sains adalah 13 anak. Gampang ya? Jadi kalau misalnya pertanyaannya, kalau yang hanya ikut lomba puisi, ya kamu tinggal ganti A dikurang I. Ya, berarti 19 kurang 4. Begitulah. Kira-kira kalau pertanyaannya hanya ikut lomba sains ya. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Untuk minggu pertama pada persiapan untuk ujian sekolah. Ingat anak-anak, kamu harus tetap semangat ya. Tetap menjaga kesehatan, tetap belajar tentunya untuk masa depan. Tetap memakai masker dan rajin mencuci tangan jika berpergian keluar. Dan yang terakhir, saya ucapkan kita harus tetap berdoa bersama-sama semoga pandemi ataupun COVID ini bisa berakhir, kita kembali ke sekolah seperti biasa. Terima kasih. Bye.